adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kakak hari ini berjumpa lagi dengan kalian di ibadah online skala minggu. Sekarang kakak mau tanya sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Aduh, suaranya kurang semangat. Sekali lagi ya, lebih kencang lagi dan lebih semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, hebat. Coba dong kita mau coba lagi semangatnya. Tepuk Yesus. 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 Yes, luar biasa. Belum lupa ya, walaupun kita sudah 1 tahun bersama dalam ibadah online. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Tapi seperti biasa kakak mau bertanya kepada adik-adik kesiapannya. Yang pertama, sudahkah adik-adik menyiapkan Alkitabnya? Hebat. Yang kedua, persembahannya disiapkan di tangan mana adik-adik? Ya betul, di tangan kanan. Dan kakak harap jangan dikucil-kucilin, jangan diremes-remesin. Ingat, memberi persembahan kepada Tuhan harus memberikan dengan hati yang baik dan yang terbaik. Benar sekali. Dan yang terakhir, adik-adik sudah berpakaian yang rapi, serta yang paling penting adalah menyiapkan hatinya adik-adik agar kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita dan kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, Tuhan memanggil namamu, dan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ingat, nyanyikannya dengan penuh sukacita adik-adik. Adik-adik, mari kita angkat lagu ini dengan penuh sukacita. Tuhan memanggil namamu, skala minggu. Tuhan memanggil namamu, skala minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu, mama papa. Tuhan memanggil namamu, mama papa, mama dan papa. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu, OGSM. Tuhan memanggil namamu, OGSM, OGSM. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku.
Adik-adik, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Baik adik-adik, mari kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita menaikkan pujian dari lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Nanti ayat yang keduanya kita nyanyikan lagu bahasa Inggris dan kita bangkit berdiri. Semangat ya! Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ayat yang kedua, into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Hukum Taurat bagi kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan 10. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita sama-sama minta doa kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus, dan mengaku meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia yakin teguh, ayat pertama dan kedua. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Ku berbahagia yakin teduh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu kita hari ini diambil dari 1 Samuel ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kaca dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berkata kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan segala hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Elia kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Sambil bangkit berdiri ya.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi adik-adik yang berambut panjang, silakan rambutnya ke belakangin kuping ya, supaya bisa mendengarkan pengumuman dengan baik. Pengumuman yang pertama, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Mencangkup apa aja? Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, menjauhi kerumunan. Dan yang keempat, menjaga jarak. Ya, selalu tetap di rumah ya adik-adik, jangan kemana-mana dulu. Pengumuman kedua, ya adik-adik, kita berterima kasih kepada Inang Sintua T. Bodo Sinaga atas berakhirnya pelayanannya di gereja kita sebagai Sintua. Kita mengucapkan sama-sama terima kasih kepada Inang Sintua T. Sinaga atas pelayanannya yang telah mendampingi kita sampai minggu lalu. Ya, pengumuman yang ketiga, yaitu ulang tahun. Adik-adik, bagi yang berulang tahun dari tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei hari ini, kakak dan guru dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang keempat, persembahan. Adik-adik dan orang tua kami terima kasih yang telah mengumpulkan persembahannya sampai saat ini. Berikut data persembahannya. Ya, bagi adik-adik dan orang tua kami yang belum mengumpulkan persembahan, silakan mengumpulkan persembahannya kepada rekening yang tertera berikut ini. Pengumuman yang kelima, adik-adik, saat ibadah jangan lupa foto, dan setelah foto jangan lupa kirimkan ke WhatsApp grup orang tua dan Instagram sekolah minggu. Jangan lupa ya. Dan pengumuman yang terakhir ke-6. Ya, minggu ini kita akan mengadakan kreativitas. Nah, adik-adik silakan mengerjakan kreativitasnya, lalu memfotonya, lalu kirim ke WhatsApp grup orang tua dan Instagram sekolah minggu supaya adik semua kreativitasnya bisa dilihat. Terima kasih adik-adik, sekian pengumumannya minggu ini. Shalom. Adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberi kami waktu kembali untuk melayani Engkau melalui ibadah kami. Kami telah menyanyikan lagu pujian, kiranya Tuhan menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat pengetahuan, supaya kami dapat memahami isi firman yang akan disampaikan Inang Pendeta, untuk kemudian kami lakukan dalam hidup setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tidak terasa kita ketemu lagi ya. Perasaan baru kemarin kita ibadah ya. Hari ini kita sudah ketemu kembali di dalam ibadah kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya? Sudah? Bagus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 28 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Sudah dibuka Alkitabnya? Yang sudah nemu, angkat tangannya. Bagus. Nah, Inang akan bacakan. Adik-adik dengarkan semuanya ya. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, tidak terasa tahu kurang lebih 40 hari sudah kita masuk menjalani hari sesudah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dalam menjalani hari itu ternyata Yesus ada beberapa kali pergi menemui murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa apa yang Dia katakan sebelumnya, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan Tuhan Allah, sekalipun itu adalah maut atau kematian. Nah, adik-adik pasti pernah ingat dalam beberapa kali khotbah kita dalam sekolah minggu, ada pernah menceritakan atau menggambarkan peristiwa Yesus menemui murid-muridnya. Inang mau tes dulu ya. Yang pertama, Yesus pergi menemui satu orang muridnya dari sekian orang
yang di awal mengatakan, "Aku tidak percaya sebelum aku memegang tangannya, mencucukkan jariku ke bekas paku, lalu ke lambungnya yang bekas kena tusuk." Kira-kira siapa itu namanya ya? Ada yang tahu? Siapa ya? Inang sepertinya agak lupa. Boleh bantu nggak? Namanya siapa? Thomas, pinter. Lalu yang kedua. Kemudian beberapa saat ke depannya, lalu Yesus pergi menemui murid-muridnya yang tengah menjala ikan. Katanya mereka sudah semalaman menjala ikan, tapi tidak ada menemukan satu ekor pun. Tapi ketika Yesus datang, lalu mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sana," katanya. Lalu seketika ketika mereka menaati itu, kemudian jalannya itu bagaimana? Dipenuhi dengan banyak ikan. Sampai mereka tidak bisa menarik, saking beratnya. Nah, sesudah peristiwa itu, lalu ada salah satu orang murid yang kemudian mengaku, "Dia itu Tuhan," katanya. Adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Ayo, coba diingat-ingat. Kalau tidak salah itu baru khotbah 2 minggu yang lalu ya. Inang pendeta yang membawakan itu kan? Ayo, siapa namanya? Yang kemudian ketika dia melihat bahwa perkataan orang itu benar-benar menjadi kenyataan, lalu mereka mendapatkan ikan sekian ratus ekor. Lalu dia dengan sontak mengatakan, "Dia itu Tuhan," katanya. Siapa itu orangnya? Simon Petrus, pinter Simon Petrus. Nah, ada 10 kali kalau tidak salah itu Yesus mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya. Lalu tibalah saatnya Yesus harus menunaikan tugasnya kembali bertemu dengan Bapanya melalui peristiwa kenaikan terangkat ke sorga. Tapi di situ lagi-lagi Yesus memanggil mereka dan peristiwa yang sama terulang kembali. Adik-adik tahu nggak peristiwa yang apakah itu? Coba, ketika Yesus bangkit dari kematian, ternyata tidak semua muridnya itu langsung percaya. Ada beberapa orang di antara mereka yang ragu-ragu. Lalu yang kedua, dalam peristiwa ketika Yesus menemui lalu memerintahkan untuk menjala ikan, ada beberapa orang yang ragu-ragu dan mengenal bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena digambarkan pada saat itu Yesus datang dengan rupa wajah yang mereka tidak kenal sama sekali. Dalam rupa gambaran wajah yang asing. Ada beberapa orang yang ragu. Nah, ternyata dalam perikop kita hari ini juga dalam nats firman Tuhan pada minggu hari ini juga dikatakan ketika Yesus masuk menunaikan tugasnya yang terakhir di pertemuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Tetap juga dikatakan ternyata ada beberapa orang murid-murid itu yang memiliki keraguan-raguan. Karena apa? Ada banyak orang yang mengatakan ternyata kebohongan yang menggambarkan tentang Yesus. Terlihat iman mereka belum iman yang kuat. Ketika mereka mengaku percaya kepada Kristus, tetapi ternyata kepercayaan mereka itu kadarnya bukan 100%. Nah, sekarang Inang mau tanya sama adik-adik. Kita kan sudah melewati peristiwa atau minggu kebangkitan Yesus Kristus. Kira-kira adik-adik percaya enggak kalau Yesus Kristus itu bangkit sudah dari kematian? Percaya tidak? Coba seberapa banyak kepercayaannya? 50%? Atau 70%? Atau jangan-jangan sudah mencapai 100%? Biasanya orang yang percaya selalu punya kepercayaan 100% berita kebangkitan Yesus dan semua pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus
memberikan tugas yang dinamakan dengan amanat agung kepada murid-muridnya. Dikatakan, pergilah, ajarlah mereka, baptislah mereka, kabarkanlah sukacita sampai ke segala penjuru dunia. Pertanyaannya, yang pertama, kenapa murid-murid itu diberi perintah untuk memberitakan Injil? Untuk apa sih gunanya murid-murid itu diberikan perintah oleh Tuhan Yesus? Pergilah, katanya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Lalu ajarlah mereka dan baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tujuannya supaya apa? Dikatakan, supaya seluruh makhluk hidup yang bernafas, yang diciptakan Tuhan itu memperoleh kabar sukacita, memperoleh kabar kemenangan, dan memperoleh yang namanya keselamatan. Supaya semua orang berbahagia, supaya semua orang bersorak-sorai, tidak ada ketakutan. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan Dia, bahkan menghalangi sukacitanya dalam kehidupan siapapun yang percaya terhadap Dia. Baik itu amang inang pendeta, baik itu abang kakak guru sekolah minggu, baik itu amang inang sintua, mama papa di rumah, juga adik-adik. Jadi murid-muridnya diberikan perintah, pergilah, katanya. Nah, kalau digambarkan dengan murid-murid ini, siapakah itu? Dikatakan, apakah masih ada murid-murid Kristus sampai dengan sekarang? Adik-adik, bagaimana? Masih ada enggak? Masih ya? Siapakah mereka? Banyak. Tidak terbatas kepada usia. Bukan hanya orang dewasa, tapi semua orang yang percaya. Baik itu adik-adik juga, termasuk juga dengan mama papa, dan abang kakak guru sekolah minggu. Lalu siapa lagi? Para pelayan Tuhan yang ada di gereja. Semua kita juga diberikan tugas, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kabarkan kabar sukacita supaya mereka juga turut bersorak-sorai. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah hanya orang dewasa? Tadi Inang sudah bahas, coba adik ingat. Apakah hanya orang dewasa saja yang diberikan tugas untuk memberikan perintah atau mengabarkan kabar sukacita? Apa? Kurang keras, Inang gak dengar. Benar, tidak. Tidak hanya orang dewasa, tapi adik-adik juga ikut melaksanakannya. Tapi mungkin bisa memunculkan satu pertanyaan lagi. Inang pendeta, katanya kan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kabarkanlah kabar sukacita. Kalau dikatakan pergi, berarti harus menemui orang-orang. Kan sekarang lagi corona, Inang, kan lagi ada COVID-19. Dikatakan gak boleh anak kecil perginya kemana-mana, gak boleh adik-adik sekolah minggu pergi menemui kerumunan orang banyak. Bisa gak adik-adik dalam masa COVID ini tetap juga memberitakan Injil, menjadi pekabar sukacita bagi Kristus? Bisa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Tidak harus dengan berkata-kata, tapi dengan bersikap yang baik, meneladani Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Itu juga sudah termasuk dalam pemberitaan Injil. Ketika adik-adik menjaga kesehatan, ketika adik-adik menunjukkan cinta kasih kepada mama papa, kepada keluarga yang lain, baik juga abang kakak guru sekolah minggu, dan semua orang yang ada di dalam gereja, itu juga sudah menjadi satu bentuk pemberitaan Injil. Adik-adik mau melakukannya? Adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Pasti mau ya. Siapa yang mau? Saya. Benar. Semua orang, apalagi adik-adikku yang baik, pasti mau menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan pemberitaan Injil.
Lalu kemudian, apakah hanya murid-murid itu saja yang diberikan tugas pemberitaan Injil? Apakah hanya pada masa di dalam firman Tuhan itu sajakah pemberlakuan pemberitaan Injil? Dikatakan tidak. Tapi harus tetap berjalan selama kita masih bernafas, selama bumi ini masih ada. Semua orang harus menjalankan tugas pemberitaan Injil. Melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menjadikan kita sebagai orang yang terkenal. Tapi tujuannya pemberitaan Injil adalah supaya nama Tuhan dimuliakan, lalu semua orang yang mendengarkannya mendapatkan kabar sukacita. Nah, adik-adikku, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Ternyata Allah juga memakai adik-adik sekolah minggu menjadi pelayan baginya, menjadi pemberita Injil. Nah, adik-adik, tetaplah bentuk dirimu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan yang terbaik bagi mama papa, bagi keluarga kita yang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, baik juga termasuk dengan para pengajar kita di gereja maupun di sekolah. Agar demikian semua orang juga turut bersukacita karena sudah dimenangkan dari segala tindakan yang tidak menyenangkan hatinya. Selamat melayani bagi Tuhan, jadilah anak-anak bagi Tuhan Allah. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 28 ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa membawa kami menjadi anak-anak kebanggaan di hadapan-Mu. Terima kasih juga buat berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan memberi kami kesehatan dan juga kekuatan, dan tidak lupa juga sukacita. Berkati Tuhan abang kakak guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani kami melalui ibadah online. Juga Amang Inang Sintua dan Amang Inang Pendeta yang senantiasa melakukan tugas pelayanan supaya kami anak-anak sekolah minggu senantiasa mendapatkan berkat sukacita melalui pendengaran akan firman-Mu. Kami juga Tuhan Yesus berdoa agar kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu. Ketika kami merindukan boleh bertemu dengan teman-teman kami, beribadah bersama dengan abang kakak guru sekolah minggu, dan juga Amang Inang Parhalado Sintua dan Amang Inang Pendeta. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, dan juga memberikan kami ketaatan pada setiap peraturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, mama papa, supaya senantiasa berada di dalam lindungan tangan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian dari buku ND 550 ayat 1 dan 2, Tangaku Namet-met. Nanti ayat yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya.
Adik-adikku, kita telah menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Mari kita berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
selesai adik-adik. Bagaimana rasanya? Senang? Sukacita? Betul sekali, kita sama-sama menikmati firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa untuk minta tolong sama mama dan papa mengirimkan foto kreativitasnya. Bilang sama mama, mah kirim dong ke WhatsApp grup sekolah minggu atau di tag di Instagram sekolah minggu HKBP. Nah adik-adik, kita bertemu kembali minggu depan dalam keadaan yang sukacita dan tetap sehat. Sampai jumpa, dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.